Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4, materi 4 dengan judul Keamanan Sistem Komunikasi dan Jaringan. Sebelum melanjutkan pemaparan dari kelompok kami, saya perkenalkan dari nama saya Hasan Dharma Yuda, yang kedua ada Sharon Iskala Maharani, dan yang ketiga ada Akbar. Langsung, keamanan komunikasi dan jaringan. Dunia digital semakin terhubung. Menjaga keamanan komunikasi dan jaringan menjadi semakin penting, dari data pribadi hingga informasi bisnis yang sensitif. Ancaman siber terus berkembang dan mengancam integritas serta kerahasiaan data kita. Mengapa keamanan komunikasi dan pentingnya jaringan penting? Melindungi data pribadi. Yang pertama, data pribadi seperti nomor telepon, alamat, dan informasi keuangan harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Yang kedua, menjaga integritas bisnis. Kehilangan data bisnis pentingnya dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan bahkan kehilangan peluang. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan pengguna. Sistem komunikasi yang aman membangun kepercayaan pengguna terhadap layanan dan platform digital. Ancaman keamanan dalam komunikasi dan jaringan. Yang pertama ada malware, virus, worm, ransomware, dan Trojan horse dapat merusak sistem pencurian data dan mengganggu operasional. Yang kedua ada serangan DDoS. Penyerangan mempelajari server dengan lalu lintas jaringan yang berlebihan untuk melumpuhkan akses ke situs web atau layanan online. Yang ketiga, phishing. Serangan ini bertujuan untuk mencuri informasi pribadi dengan menyamar sebagai sumber kepercayaan melalui email atau situs web. Yang keempat, serangan maintenance mainly. Penyadap koneksi antara dua pihak, pencuri data, dan transmisikan dan bahkan memanipulasi informasi. Selanjutnya diteruskan sama Sharon. Prinsip-prinsip keamanan komunikasi dan jaringan. Kerahasiaan. 1. Hanya orang yang berwenang dapat mengakses data. 2. Integritas. Data tetap utuh dan tidak memodifikasi secara tidak sah. 3. Ketersediaan. Data dan pelayanan tetap dapat diakses kapanpun diperlukan. 4. Autentikasi. Verifikasi identitas pengguna dan perangkat yang mengakses jaringan. 5. Repudiation. Mencegah pengangkalan pengiriman atau penerimaan. Metode enkripsi dan autentikasi. Enkripsi mengubah data menjadi kode yang tidak terbaca tanpa kunci dekripsi yang sesuai. Metode umum termasuk S dan RSA. Autentifikasi memverifikasi identitas pengguna atau perangkat melalui kata sandi, biometrik, atau token keamanan. Sertifikat digital dan tanda tangan digital juga memakai peran penting. Manajemen akses dan kontrol identitas. Pengaturan akses menentukan hak akses pengguna berdasarkan peran dan kebutuhan mereka, seperti akses baca, tulis, atau eksekusi. Kontrol identitas memastikan setiap pengguna memiliki identitas unik yang terkait dengan akses mereka. Ini membantu melacak aktivitas dan audit. Autentikasi multifaktor membutuhkan lebih dari satu metode
otentikitas untuk akses yang lebih aman, seperti kata sandi dan kode OTP. Selanjutnya dibacakan oleh Akbar. Kenalkan, nama saya Akbar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proteksi terhadap serangan cyber. Satu, yaitu firewall. Menghentikan akses yang tidak sah ke jaringan dengan memblokir lalu lintas jaringan berbahaya. Kedua, antivirus, yaitu mendeteksi dan menghapus malware yang mencoba memasuki sistem. Pembaruan reguler sangat penting. Tiga, sistem deteksi intrusi, memantau lalu lintas jaringan untuk aktivitas mencurigakan dan memicu alarm jika terdeteksi ancaman. Yang terakhir, pengembangan keamanan, melakukan latihan simulasi serangan untuk menguji ketahanan sistem dan meningkatkan respon. Selanjutnya, pemantauan dan penanggulangan insiden keamanan. Pertama, pemantauan. Memantau jaringan dan sistem secara berkala untuk mendeteksi anomali, aktivitas mencurigakan, dan serangan potensial. Kedua, penanggulangan insiden. Memiliki rencana respon insiden yang terstruktur untuk menangani situasi darurat dengan cepat dan efisien. Tiga, analisis insiden. Menyelidiki insiden keamanan untuk menentukan penyebab, dampak, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Selanjutnya, kepatuhan regulasi dan standar industri. 1. GDPR, Peraturan Perlindungan Data Umum atau GDPR, melindungi data pribadi warga negara Uni Eropa. Kedua, PCI DSS, Standar Keamanan Industri Kartu Pembayaran, mengatur penanganan informasi kartu kredit. Ketiga, NIS CSF, Kerangka Kerja Keamanan Cyber Nasional, menyediakan pedoman untuk membangun program keamanan cyber yang komprehensif. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Keamanan komunikasi dan jaringan sangat penting untuk melindungi data pribadi, menjaga integritas bisnis, dan membangun kepercayaan pengguna. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keamanan, metode ekspresi, dan langkah-langkah perlindungan yang tepat, kita dapat mengurangi risiko ancaman cyber dan menciptakan lingkungan digital aman. Mungkin begitu saja presentasi dari kelompok 4 dan materi 4. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.